Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Nabi Isa alaihi salam, putra Maryam, lahir di Bethlehem, Palestina. Cucu dari Imron, keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam ini, memiliki sejumlah mukjizat yang diterangkan dalam Al-Quran. Ada 6 mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam hidup di masa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugasnya sebagai penghulu para rasul. Sama seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa alaihi salam masuk dalam golongan ulul azmi, yaitu mereka yang mempunyai keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihi salam dianugerahi mukjizat untuk meyakinkan masyarakat umum. Bagi yang sudah yakin, keimanannya makin kuat setelah melihat mukjizat. Hal ini dikatakan Nabi Isa alaihi salam dalam surat Ali Imran ayat 49. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu. Jika kamu sungguh-sungguh beriman, tentunya mukjizat tak bisa terwujud tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 6 mukjizat Nabi Isa alaihi salam. 1. Berbicara saat masih bayi. Mukjizat pertama Nabi Isa alaihi salam adalah mampu bicara saat masih berumur beberapa jam. Saat masih bayi, Nabi Isa alaihi salam mampu bicara dengan lancar dan mengenalkan dirinya kepada masyarakat. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat 30. Mukjizat diberikan untuk melindungi ibunya, Siti Maryam, dari fitnah lingkungan sekitar. Dengan mukjizat tersebut, kesucian Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihi salam tanpa ayah bisa dilindungi. 2. Menciptakan burung hidup. Anugerah berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Isa alaihi salam adalah menciptakan burung hidup dari tanah liat. Mukjizat ini bisa disaksikan masyarakat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah." Quran Surat Ali Imran ayat 49. 3. Menghidupkan orang mati. Mukjizat berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Isa alaihi salam adalah mampu menghidupkan orang mati. Namun Al-Quran tidak menjelaskan lebih detail sosok atau jumlah orang yang dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Selain Ali Imran, Surat Al-Ma'idah juga menyampaikan hal serupa. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. 4. Menyembuhkan yang sakit dan buta. Nabi Isa alaihi salam dikisahkan menyembuhkan umat dengan kusta dan mengembalikan penglihatan yang terlahir buta. Tentunya mukjizat bisa dilakukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. Hal serupa juga ditemukan dalam Al-Quran Surat Ali Imran. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang berpenyakit sopak. Quran Surat Ali Imran ayat 49.
5. Mengetahui rahasia orang lain. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Isa alaihi salam adalah pengetahuan lebih dari manusia biasa. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salam mampu mengetahui apa yang dimakan atau disimpan dalam rumah tanpa melihatnya. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Al-Quran mengingatkan peran Allah Subhanahu wa taala dalam kemampuan Nabi Isa alaihi salam mengetahui rahasia orang lain. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Isa alaihi salam untuk ikut mengetahui rahasia tersebut. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di muka dan di belakangnya. Quran Surat Al-Jin ayat 26 hingga 27. 6. Turunnya makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai kitab disebutkan, mukjizat Nabi Isa alaihi salam ini berkaitan dengan awal perintah puasa 30 hari. Di akhir puasa, pengikut Nabi Isa alaihi salam yang disebut Al-Hawariyun kehabisan makanan. Para pengikut kemudian meminta Nabi Isa alaihi salam supaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan makanan. Nabi Isa alaihi salam sempat ragu memenuhi keinginan itu. Namun para pengikutnya mengatakan, makanan tersebut bisa memperkuat keyakinan mereka. Nabi Isa alaihi salam kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai keinginan pengikutnya. Makanan yang terhidang di atas meja disebut Al-Maidah. Kisah mukjizat Nabi Isa alaihi salam ini tercantum dalam Al-Quran dengan nama surat yang sama. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman." Quran Surat Al-Maidah ayat 112. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.